Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver. Dan di depan saya ini sudah ada New Honda Brio Facelift tahun 2023. Sebelumnya saya pernah mereview first impressionnya New Honda Brio ini, tapi kita bikin review lagi yang lebih lengkap termasuk berkendara menggunakan mobil ini. Jadi karena pernah saya ulas, saya nggak cerita detail ya soal mobil ini. Sekilas saja kita lihat bahwa modelnya jadi lebih segar, jadi lebih berbeda dengan yang lama sehingga terkesan lebih oke lah ya. Perbedaan itu ada beberapa hal. Kalau di depan itu di sini di grillnya beda. Ini yang RS, ini modelnya kotak-kotak berderet, sekilas sama dengan Honda All New HR-V yang RS Turbo. Dan di sini ada list chrome yang agak kecoklatan kalau kena sinar ya, nembus ke lampunya. Nah ini juga yang sebelah sini aja, ini juga lampunya ini berbeda. Ini sekarang sudah LED menggunakan multi reflektor. Kalau yang lama itu bohlam biasa dan belum multi reflektor. Cuman sayangnya di sini lampu sennya ini masih bohlam biasa. Perbedaan lain di sini, fog lampnya ini lebih keren dibandingkan Brio sebelumnya. Ini sudah kekinian ya. Ini sudah LED juga dan bentuknya itu oke sekali. Bumper bawahnya ini juga oke. Agar tidak penasaran, kita intip juga mesinnya ya. Ini dia mesinnya. Untuk mesin ini tidak ada perubahan. Ini mesin 1200 cc iVTEC 4 silinder yang mampu menghasilkan power 90 PS atau sekitar 88 horsepower dan torsi maksimal 110 Nm. Untuk sebuah city car kelas 1200 cc ini yang paling besar powernya. Kita kelilingi saja mobil ini. Dari depan itu terlihat modern ya, cukup agresif. Ini mobilnya anak muda, jadi modelnya itu oke lah ya untuk anak muda. Dan secara ukuran memang ini kecil ya. Nah, perbedaan lain di sini, di sektor kaki-kaki nggak banyak sebenarnya. Ini hanya di velgnya aja. Velgnya bentuknya sama, cuman warnanya. Kalau yang lama itu tutun, chrome dan hitam. Kalau yang ini warnanya hitam metalik ya. Untuk pengereman tentu saja sudah ada ABS, ada EBD. Spionnya ini berbeda warnanya dengan body, ada lampu sennya, dan ini lagi perbedaannya. Kuncinya di sini. Yang ini sudah menggunakan keyless entry, tidak lagi menggunakan remote. Kalau yang lama menggunakan remote. Kita ke belakang. Ini sekilas nyaris nggak ada bedanya ya dengan yang all new atau yang lama ya, yang tipe sebelum facelift. Tapi sebenarnya ada bedanya, sedikit banget. Orang yang nggak jeli nggak akan bisa menemukannya. Bedanya itu di lampunya. Ini agak gelap dibandingkan yang lama. Nah, perbedaan lain di sini. Di bumper bagian bawahnya ini, kalau yang lama itu ada honeycomb, kalau yang ini nggak ada lagi. Dan di sini ada ala-ala diffuser. Kaca belakang sama, nggak ada defogger, ada wiper, ada roof spoiler di sini, ada high mount stop lamp. Di sini ada emblem Brio dan RS yang menandakan bahwa mobil ini adalah tipe tertinggi. Jadi kalau mau gaya-gayaan, ini Brio tapi tipe tertinggi. Harganya 140-an sekian juta, hampir 150 juta. Kalau dibandingkan dengan kompetitor terkuatnya, Toyota All New Agya, ini sedikit lebih murah. Dan powernya juga sedikit lebih besar. Yang saya sayangkan adalah selain di sini tidak ada defogger dan di sini tidak ada kamera mundurnya. Jadi sayang gitu loh. Padahal kamera mundur itu harganya cuman berapa sih? Nggak sampai 500.000. Sekalian kita intip saja ruang bagasinya. Cukup besar ya untuk menampung barang-barang bawaan Anda, dan ini agak ke dalam, jadi kalau mengangkat barang harus ada effort lebih, tenaga lebih. Dan kalau Anda butuh ruang bagasi yang lebih lebar lagi, ini mudah saja, ini bisa diterbakkan, ditarik ya, ada handle-nya di sini, tinggal didorong saja. Memang sih tidak rata lantai, tapi setidaknya ini memberikan tambahan ruang bagasi bagi Anda. Untuk mengembalikannya ini mudah saja, tinggal tarik saja. Tinggal cari pegangan, tarik, klek. Nah, ini terpasang lagi. Dan roda cadangannya ini ada di sini. Ini dia, tidak full size. Ini benar-benar roda cadangan.
Sebelumnya saya pernah mereview mobil ini, jadi nggak saya detailkan ya review yang sini, karena di belakang ini emang tidak banyak perubahannya. Tapi yang saya bisa ceritakan adalah ini joknya cukup nyaman, ini untuk 3 penumpang, ada 3 headrest juga. Penyimpanan ini cukup banyak lah ya untuk sebuah city car, jadi kelegaan juga cukup oke. Ini posisi saya berkendara, ini masih ada sekitar 20 cm lebih, ya sekitar 30 cm lah. Headroom juga lumayan seginian, jadi ini oke untuk penumpang di belakang. Apalagi ini sebuah city car, pemakaiannya itu banyak dalam perkotaan untuk kegiatan atau aktivitas yang tidak terlalu jauh, mungkin ngantar anak sekolah, ke kantor, kuliah bagi yang mahasiswa, atau ibu-ibu pergi ke shopping, arisan, atau kongko-kongko. Ini jadi mobil yang cukup oke lah. Berbeda dengan di jok baris kedua atau kabin belakang yang nyaris tidak ada improvement. Di depan ini ada beberapa improvement, walaupun nggak banyak ya. Yang pertama itu tentu saja sistem masuknya atau sistem kuncinya itu sudah smart key, keyless entry, ada engine start and stop button. Di sini power window-nya. Nah, power window-nya yang lama itu auto, tapi yang naiknya itu harus ditahan. Kalau ini up and down-nya sudah auto, jadi memudahkan kita kalau bayar tol misalkan. Improvement lain ada di sini, di head unitnya. Ini head unitnya bentuknya berbeda ya, ukurnya sama, tapi ada fitur yang tidak ada di Brio yang lama, yaitu Apple CarPlay dan Android Auto. AC-nya sama, transmisinya sama, rem parkirnya sama, ini setirnya juga sama. Ini hanya tilt steering saja, belum teleskopik. Lampu belum auto, wiper belum auto. Di cluster meter itu ada sedikit perbedaan. MID-nya itu sedikit berbeda dibandingkan yang lama. Jadi kalau Anda nggak detail, nggak akan kelihatan ya bedanya. Dan satu lagi yang berbeda adalah di sini. Di transmisi ini ada iluminasi. Jadi lampunya itu huruf dan angkanya, jadi huruf-hurufnya itu P, R, N, D, S, L-nya itu kalau malam tuh nyala. Termasuk yang di sini audio switch control di sini. Penyimpanan ini cukup banyak di door trim, di konsol tengah. Di sini ada glove box cukup besar, dan ini yang agak beda. Ini ada motif serat karbonnya. Airbag juga sama, hanya 2 di sisi driver dan sisi penumpang depan. Ini spion tengah juga sama, nggak ada perubahan, termasuk sun visor-nya. Ini sama. Nah, sekarang kita coba saja seperti apa mobil ini. Sebenarnya nyaris tidak ada perbedaan ya soal rasa berkendara mobil ini, karena secara fisik itu tidak ada perubahan. Jadi sama dengan Honda All New Brio yang lama. Tapi enggak apa-apa, kita cerita aja. Mungkin ada yang belum pernah punya Brio yang lama. Nah, reviewnya di sini. Ini kita lewat polisi tidur ya. Nah, agak keras, tapi kerasnya itu masih oke lah. Apalagi ini stiker gitu kan. Jadi tidak banyak melibas jalanan yang yang kasar-kasar karena pemakaian dalam kota. Ini posisi duduknya ini cukup nyaman ya. Walaupun ini belum teleskopik, tapi saya rasa pas lah. Bagi orang yang setinggi saya 168 cm, ini posisi berkendara cukup nyaman. Joknya juga cukup oke, walaupun ini agak sempit sebenarnya. Bagi saya oke, tapi bagi Anda yang misalkan badannya lebih besar, bobotnya lebih dari saya, mungkin jadi agak kurang nyaman. Untuk kekedapan kabin ya nggak terlalu bagus, tapi nggak buruk-buruk amat juga. Ini suara-suara dari luar tuh masih cukup cukup terdengar di dalam. Peredamannya kurang bagus. Ini kita contoh aja ya, kita buka aja nih kacanya. Ini, seperti ini suasana di luar, dan kalau ditutup ya hening, lagi nggak ada yang lewat. Tapi begitu ada yang lewat, banyak kendaraan itu, nah ini dia, suaranya cukup terdengar di dalam kabin. Karena ini sebuah city car, ukurannya juga cukup kecil, dipakai di perkotaan, di kemacetan seperti ini cukup enak. Ini saya lagi pindah haluan di tengah kemacetan.
ya lincah jadinya. Jadi emang sesuai dengan namanya city car. Jadi emang cocoknya pemakaiannya dalam kota. Tapi walaupun city car misalkan mau dipakai keluar kota pun ini oke. Tidak terlalu tidak memberikan rasa yang kurang nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Ini masih cukup nyaman. Dan saya tuh sering ngelihat ada mobil-mobil seperti ini, Brio, Agya, dan mobil lainnya itu di luar kota. Artinya apa? Dipakai keluar kota pun mobil seperti ini juga masih oke. Dan khususnya untuk yang New Brio ini posisi berkendara nyaman, jadi rasa capeknya saya rasa akan tidak secapek mobil-mobil kecil lainnya. Untuk urusan konsumsi BBM, ini salah satu mobil yang konsumsi BBM itu sangat irit. Saya sudah melakukan pengujian itu selama 5 harian di dalam kota dengan kecepatan 20 atau 10 sampai 50 km per jam. Bahkan beberapa kali itu stop and go di lampu merah salah satunya. Dan saya melakukannya dengan jarak yang cukup jauh, lebih dari 30 km. Artinya apa? Akurasinya cukup oke. Dan angkanya membuat saya takjub. Di dalam kota itu bisa dapat 19 km per liternya. Itu sebuah angka yang luar biasa. Apalagi dalam kondisi harga minyak yang cukup mahal di Indonesia. Bukan dunia ya, di Indonesia. Lalu berapa untuk keluar kota? Di perjalanan yang lancar, jalan lancar di luar kota, di jalan tol, ini angkanya lebih bagus lagi. Saya mendapatkan angka 26 km per liternya. Wow. Untuk performa, seperti saya bilang tadi bahwa mobil ini adalah city car dengan power tertinggi di kelasnya untuk kelas 1200 cc. 99 PS, torsi 110 Nm. Ini sebuah angka yang cukup besar sehingga tarikannya pun enak. Ini saya kick down dikit. Nah, enak. Tarikannya enteng. Dan handle-nya juga cukup oke, suspensinya juga oke, bisa meredam gaya berkendara yang agak ngebut tadi. Jadi sehingga mobil lebih mudah dikendalikan. Selain enteng di putaran rendah, ini juga enteng dan menyenangkan di putaran menengah dan putaran tinggi. Ini saya agak ngebut. Ini enak sekali, diajak ngebut, diajak bersenang-senang. Ini cukup oke. Bagi Anda yang tertarik membeli mobil ini harganya yang RS ini lebih murah dibandingkan dengan Toyota All New Agya tipe tertinggi. Agya itu 250 sekian, kalau ini 240 sekian. Dengan segala plus minusnya, saya rasa ini lebih oke lah dibandingkan Agya. Dan pajaknya pun di kisaran Rp2.500.000, jadi cukup kecil, cukup ringan lah. Dan dengan segala kelebihan dan kekurangannya tadi, saya rasa mobil ini akan meneruskan sejarah atau rekor dari Brio sebelumnya, yaitu sebagai mobil terlaris di Indonesia. Kenapa? Satu, secara harga ini nggak terlalu mahal. Yang kedua, mobil ini memiliki kapasitas yang cukup oke untuk pemakaian dalam kota, bisa 5 penumpang. Powernya bisa dibilang berlimpah, bahkan tertinggi di kelasnya. Dan dengan nama besar Honda, tentu mobil ini bisa menjadi incaran banyak orang. Dan demikian saja Sobat Indie, review saya tentang New Honda Brio 2023 yang tipe RS. Jika ada masukan, ada komentar, ada kritikan pun silahkan tulis di kolom komentar. Dan satu lagi, bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe agar channel Indie Driver ini semakin berkembang, menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tetap independen. Sekali lagi, terima kasih. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.